Good morning students. In this video we will learn about area of triangles. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu area of triangles atau luas segitiga. Nah, mari langsung kita masuk saja materi pertama kita. Oke, sebelum kita belajar mengenai luas segitiga, kita perlu tahu dulu apa itu base dan apa itu height. Nah, kalau diartikan, base itu artinya adalah alas dan height itu artinya adalah tinggi. Oke, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini dituliskan the base and height form a 90-degree angle. Nah, jadi alas dan tinggi dari suatu segitiga itu akan membentuk sudut 90 derajat. Ya, jadi perlu kita ingat bahwasanya alas dan tinggi segitiga harus membentuk sudut 90 derajat. Nah, sekarang kita coba lihat di contoh segitiga pertama yang ini. Nah, di segitiga yang pertama ini, base-nya itu adalah garis horizontal yang di bawah ini. Dan height-nya itu adalah garis yang vertikal ini. Nah, kalau misalnya kalian lihat, base dan height-nya ini atau alas dan tingginya ini bertemu dan membentuk sudut 90 derajat. Oke. Nah, kita lihat sekarang contoh segitiga yang kedua. Nah, segitiga yang kedua di sini base-nya masih tetap sama garis yang horizontal ini. Kemudian height atau tingginya itu adalah garis yang putus-putus ini. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, kalian lihat di sini bahwasannya height dan base-nya membentuk sudut 90 derajat. Oke, sekarang kita perhatikan gambar segitiga ketiga. Di sini kita ada segitiga sembarang. Nah, kalau kalian lihat di sini base-nya masih sama garis horizontal yang di bawah ini. Nah, tetapi height-nya itu sekarang adalah yang garis putus-putus ini. Oke, garis yang putus-putus ini. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau misalnya kita gabungkan base dan height-nya, mereka bertemu dan akan membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Jadi kalian cuma perlu ingat, pasangan alas dan tinggi yang benar itu harus membentuk 90 derajat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sekarang saya ada contoh sebuah segitiga. Nah, coba perhatikan berikut ini. Nah, saya coba gambarkan, misalnya garis horizontal yang di bawah ini adalah base-nya atau alasnya. Nah, maka tingginya itu adalah garis yang ini. Inilah tinggi segitiganya. Ya, dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, sekarang saya ganti. Kalau misalnya garis yang di sini lah yang saya buat menjadi base-nya atau alasnya. Nah, tingginya berarti yang mana? Nah, tingginya itu berarti adalah garis yang di sini. Ya. Nah, ingat dia harus membentuk sudut 90 derajat. Oke, inilah tingginya. Sekarang saya ganti. Kalau misalnya garis yang di sini yang saya buat menjadi alasnya. Nah, sekarang tingginya itu berarti yang mana? Ya, tingginya itu berarti adalah garis yang ini. Ya, dia harus membentuk sudut 90 derajat. Nah, artinya apa dari gambar yang kita lihat barusan? Itu artinya dalam sebuah segitiga itu bisa terdapat lebih dari satu pasang alas dan tinggi. Nah, contohnya misalnya di segitiga ini kita lihat ada terdapat 3 pasang alas dan tinggi. Nah, semuanya itu akan mendapatkan hasil luas yang sama. Oke, jadi kita di sini sudah dapat lagi satu sifat segitiga, yaitu di dalam sebuah segitiga bisa terdapat lebih dari satu pasang alas dan tinggi. Kita lanjut. Nah, di sini saya ada sebuah soal ya. Di sini kalian lihat ada 3 buah segitiga dengan pasangan alas dan tinggi yang berbeda-beda. Nah, segitiganya itu saya beri nama A, segitiga B, dan segitiga C. Nah, sekarang saya akan bertanya. Dari segitiga A, segitiga B, dan segitiga C ini, yang mana yang memiliki pasangan alas dan tinggi yang benar.
Oke, saya beri waktu 5 detik untuk kalian menjawabnya. Oke, sudah dapat semua jawabannya? Oke, akan kita bahas. Nah, pertama kita lihat dulu segitiga yang A. Oke, segitiga yang A itu base-nya adalah garis yang di bawah ini, sedangkan height-nya atau tingginya adalah garis yang miring ini. Nah, pasangan alas dan tinggi segitiga A ini salah. Kenapa? Karena dia tidak membentuk sudut 90 derajat. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut segitiga yang B. Nah, segitiga yang B masih sama. Alasnya itu garis horizontal yang di bawah ini, sedangkan tingginya itu mereka buat garis miring di sini. Nah, apakah pasangan alas dan tinggi segitiga B benar? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak membentuk sudut 90 derajat. Oke, sekarang kita lanjut ke segitiga C. Nah, segitiga C itu base-nya masih sama, garis horizontal yang di bawah ini. Nah, sekarang height-nya itu adalah garis tegak yang ini. Apakah pasangan alas dan tinggi segitiga C benar? Ya, benar. Karena ini kalau kita sambungkan, dia akan membentuk sudut 90 derajat. Jadi jawaban yang benar itu adalah segitiga yang C. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai luas segitiga atau area of triangle. Nah, tetapi sebelum itu saya akan mulai dulu menerangkan dari mana kita bisa mendapat rumus luas segitiga. Oke, pertama di sini saya coba gambarkan dulu ada sebuah persegi panjang di sini. Nah, kalau misalnya saya tanyakan apa rumus luas persegi panjang? Ya, gampang saja ya. Rumus luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Atau kalau dalam bahasa Inggris, area sama dengan length times breadth, atau panjang dikali lebar. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Saya akan membagi persegi panjang ini menjadi dua segitiga. Saya gambarkan garis seperti ini. Nah, supaya lebih gampang, saya akan bagi ini menjadi segitiga kuning dan segitiga biru. Nah, kalau sekarang ditanya, berapa luas dari segitiga yang kuning ini? Ya, luas segitiga kuning ini berarti kita tinggal bagikan luas persegi panjang dibagi dua, ya, atau panjang kali lebar dibagi dua. Nah, sekarang saya akan mengganti rumusnya. Di sini length akan kita ganti menjadi base dan breadth di sini akan kita ganti menjadi height. Nah, maka kita dapatkanlah rumus segitiga itu area sama dengan base kali height per 2, atau luas segitiga sama dengan alas dikali tinggi per 2. Nah, rumus ini juga bisa kita tuliskan menjadi area sama dengan setengah dikali base dikali height, atau luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, dua rumus inilah yang namanya rumus luas segitiga. Nah, boleh kalian pakai yang mana yang kalian suka. Boleh pakai rumus yang atas ini atau pakai rumus yang bawah, terserah. Oke, kita coba ke contoh soal. Nah, di sini saya ada dua contoh soal, dua segitiga di sini. Kita akan coba bahas satu persatu. Nah, sekarang kita akan coba mencari luas segitiga yang atas ini. Nah, ingat, rumus luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi, atau area sama dengan setengah dikali base dikali height. Nah, sekarang di sini kita lihat ada 4 angka. Loh, yang mana yang akan kita masukkan ke dalam rumus? Nah, ingat materi sebelumnya, alas dan tinggi segitiga itu harus membentuk sudut 90 derajat. Oke, nah kalau kalian lihat dari 4 angka ini, pasangan mana yang dia akan membentuk sudut 90 derajat? Ya, pasangan yang membentuk 90 derajat itu di sini adalah garis 6 cm dan garis 5 cm. Inilah dua garis yang membentuk sudut 90 derajat. Berarti
angka 11 cm di sini dan 8 cm tidak kita pakai. Oke, jadi sekarang kita masukkan ke rumusnya. Area sama dengan setengah dikali alasnya itu tadi 6 cm dan tingginya itu 5 cm. Kita masukkan ke rumus. Lalu kita kerjakan. Setengah dikali 6 dikali 5, maka sama dengan setengah dikali 30. 6 kali 5 itu dapat hasilnya 30. Setengah dikali 30, maka kita dapat hasilnya 15 cm kuadrat. Oke, kita lanjut sekarang contoh kedua. Nah, masih sama, kalau misalnya dari contoh kedua ini ditanya luas segitiga, maka kita perlu ingat rumus luas segitiga itu adalah area sama dengan setengah dikali base dikali height. Nah, sekarang kita akan mencari pasangan angka mana yang membentuk alas dan tinggi segitiga yang benar. Nah, pasangan yang benar di sini adalah garis 14 cm dan garis 10 cm. Itulah yang membentuk 90 derajat. Kita masukkan ke rumusnya. Area sama dengan setengah dikali 14 dikali 10. Kita kalikan 14 dikali 10, maka kita dapat area sama dengan setengah dikali 140. Kita lanjut lagi. Setengah dikali 140 itu hasilnya adalah 70 cm kuadrat. Ingat, satuan luas dia tetap dalam kuadrat. Oke, bisa semuanya mengenai luas segitiga. Bila masih ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.